Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Lutfi dengan NIM 211093-1002. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar pemodelan sistem yang mana studi kasusnya itu Kejaksaan Agung bakal bongkar dugaan korupsi di pabrik mangkrak Krakatau Steel, di mana studi kasus atau permasalahan ini diambil dari Detik Finance Berita. Tugas besar ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Rika Ampuh Hadiguna, STMT. Selanjutnya pada poin pertama yaitu terdapat ringkasan pada studi kasus, di mana berdasarkan analisis situasi nyata pada studi kasus ini, permasalahan utamanya itu terletak pada PT dugaan korupsi PT Krakatau Steel, khususnya terkait proyek pabrik blast furnace yang berhenti beroperasi. Pada poin kedua yaitu ada bagian pendahuluan, di mana pada bagian pendahuluan ini memberikan wawasan terkait dinamika hukum yang mendasari investigasi korupsi dalam konteks industri dan lain sebagainya. Berikut link yang tercantum pada berita Detik Finance. Selanjutnya, pada poin ketiga ada Rich Picture. Pada Rich Picture ini menggambarkan pabrik blast furnace yang mangkrak atau berhenti beroperasi. Ini ada hubungan dengan dugaan korupsi yang terjadi pada PT Krakatau, di mana hutang PT Krakatau yang sangat besar dan investasi yang dilakukan PT Krakatau ke blast furnace pun cukup besar. Hal ini ditindaklanjuti oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan menyuruh Kejaksaan Agung untuk menginvestigasi permasalahan ini dan akan ditindaklanjuti secepatnya. Selanjutnya ada poin keempat, ada pemangku kepentingan, di mana pada poin ini terdapat problem owner, yaitu PT Krakatau sendiri, problem customer, yaitu karyawan Krakatau, pegawai, dan masyarakat setempat, bisa juga problem user, yaitu ada pegawai dan karyawan Krakatau, bisa pun dengan masyarakat umum. Dan terakhir ada problem solver, yang pada problem solver ini yaitu Kejaksaan Agung, di mana ia merupakan penegak hukum yang berperan dalam menyelidiki dan membongkar dugaan korupsi pada PT Krakatau. Selanjutnya ada identifikasi gejala. Dari berbagai paparan gejala yang saya tampilkan, poin penting dari gejala ini atau gejala simptom yang pertama utama dalam kasus ini yaitu berhentinya operasi pabrik blast furnace di PT Krakatau Steel yang berhenti beroperasi. Karena ini merupakan gejala utama yang terjadi dalam perusahaan PT Krakatau tersebut. Selanjutnya ada pendefinisian masalah. Pendefinisian masalah pada kasus ini yaitu perusahaan PT Krakatau Steel menghadapi dugaan korupsi terkait pabrik blast furnace yang mangkrak atau berhenti beroperasi. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan metode optimasi dengan meminimumkan utang perusahaan agar meningkatkan reputasi dari perusahaan tersebut untuk mencari keseimbangan optimal di antara reputasi dan kewajiban finansial. Eh, Berikut ada tujuan dan manfaat model. Tujuannya itu untuk mencapai keseimbangan optimal antara mengurangi jumlah utang PT Krakatau Steel dan meningkatkan skor reputasi perusahaan Krakatau. Uh, Selanjutnya ada manfaatnya itu melibatkan pengambilan keputusan terinformasi untuk mencapai keseimbangan optimal dalam kondisi ekonomi yang kompleks. Selanjutnya ada influence diagram. Pada influence diagram ini saling berhubungan di mana berhentinya pabrik blast furnace itu eh, terdapat ada pengaruh dari investasi yang dilakukan PT Krakatau ke blast furnace. Selanjutnya ada utang PT Krakatau juga yang sangat tinggi. Yang kedua elemen ini eh, menghilangkan reputasi dari Krakatau. Selanjutnya ada keterlibatan pemerintahan dan BUMN berhubungan dengan arahan Menteri BUMN, di mana nanti dari reputasi arahan BUMN, keterlibatan yang BUMN yang dilakukan investigasi oleh eh, Kejaksaan Agung akan dilakukan penegakan hukum. Selanjutnya ada variabel dan parameter. Variabel yaitu minimasi jumlah utang PT Krakatau untuk mencapai keseimbangan dan meningkatkan skor reputasi perusahaan. Terdapat tiga parameter. Pertama, reputasi Krakatau, utang Krakatau, dan operasional blast furnace. Selanjutnya ada variabel keputusan, yang mana ada dua, yaitu utang perusahaan dan skor reputasi perusahaan. Pada pemodelan atau formulasi matematis ini
yang cocok yaitu masalah optimasi itu minimasi jumlah utang, yang mana terdapat beberapa kendala, 4 kendala yaitu utang, potensi dampak hukum, status operasional blast furnace, dan skor reputasi. Selanjutnya ada solusi untuk model yang kita formulasikan sebelumnya itu ada 7 dan nanti dapat diberikan analisis solusinya. Selanjutnya ada solusi model lanjutan. Ini merupakan perhitungan solusi model menggunakan solver dari fungsi tujuan dan kendala atau constraint yang terdapat pada slide sebelumnya. Diperoleh nilai optimumnya itu 0. Karena berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai optimum 0. Karena untuk meningkatkan reputasi perusahaan maka utang yang tersedia itu harus 0. Karena semakin kecil utang, semakin bagus reputasi dari suatu perusahaan. Selanjutnya ada pengujian model. Pada pengujian model ini terdapat 2 uji. Yang pertama ada uji dimensi dan uji titik ekstrim. Pada uji dimensi, pada berdasarkan tabel, eh, kita itu memeriksa dampak berbagai parameter terhadap hasil Z. Dengan kendala pada parameter utang awal, nilai Z sekarang memenuhi kendala yang ditetapkan, di mana utang kecil dari 2 miliar dolar. Oleh karena itu, model sekarang memenuhi persyaratan untuk dimensi ini. Selanjutnya ada uji titik ekstrim. Pada uji titik ekstrim ini, kita tuh menilai dan mengukur kinerja model dalam menghadapi situasi ekstrim atau kondisi terluar. Berdasarkan tabel di slide, informasi skenario optimal dan terburuk diisi dengan asumsi yang dapat mencerminkan kondisi yang mungkin terjadi. Di mana untuk melakukan perhitungan titik ekstrim, kita dapat menggunakan rumus yang telah diberikan pada fungsi tujuan sebelumnya pada tabel yang diberikan. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan yang diberikan, yang saya paparkan dalam slide ini, yaitu memberikan solusi optimal dalam mengelola utang PT Krakatau dengan memperhatikan faktor-faktor kunci seperti reputasi perusahaan, dampak hukum, dan status operasional dari blast furnace dengan meminimumkan utang sekaligus memaksimalkan skor reputasi. Dengan demikian, model ini memiliki relevansi praktis dalam konteks industri, membantu perusahaan mengatasi tantangan kompleks dalam lingkungan ekonomis. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, dalam menghadapi kasus utang tersebut, model yang dikembangkan berhasil memberikan solusi yang optimal dan dengan meminimumkan utang dan meningkatkan reputasi dari sebuah perusahaan. Pendekatan matematis mempertimbangkan kendala-kendala yang relevan. Kesimpulannya, dari model yang dikembangkan, yang diuji, model ini merupakan cocok untuk dan akurat dalam merepresentasikan uh, hasil dari solusi optimal, di mana nilai skor reputasi yang diperoleh yaitu sebesar 100 dan jumlah utang yang tersedia dalam perusahaan itu terus tersebut 0. Maka solusi dari model itu akurat. Kemudian kesimpulannya model ini dapat menjadi panduan strategis untuk manajemen perusahaan dalam mencapai keseimbangan yang optimal antara stabilitas keuangan dan reputasi dari suatu perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.